Sebelum ditangkap, Xiao Chang bertanya mengenai keberadaan ayahnya. Lalu, Luo Ben membawanya ke sebuah tempat dan menunjukkan peta keberadaan ayahnya. Siapa sangka setelah itu, Luo Ben menyandera Xiao Chang. Seperti biasa, Ling Buyi yang melihat hal itu pasti langsung mengambil seseorang yang terdekat dengan Luo Ben, yang tak lain adalah Yan Ji, istrinya sendiri. Yan Ji akan ia bunuh apabila Luo Ben tidak melepaskan Xiao Chang. Melihat hal tersebut, Luo Ben lalu melepaskannya dan ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Yan Ji yang melihat itu sangat bersedih dan terpukul atas kematian suaminya. Sesaat, ia pun menatap tajam ke arah Xiao Chang dengan tatapan penuh dendam. Akhirnya, Chang Xi telah berhasil diselamatkan. Istri beserta keluarganya telah bebas dari penjara, sebab ia terbukti tidak bersalah. Chang Xi lalu bercerita, ia ditugaskan kaisar untuk membawa 2000 batang emas kembali ke negara. Namun di tengah perjalanan, ia dicegat oleh pasukan musuh yang mengambilnya. Ia sempat melawan, yang pada akhirnya terluka parah. Beruntungnya, ia berhasil menyelamatkan diri. Ia tidak menyangka selama di persembunyian untuk mengobati lukanya, Chang Xi difitnah sebagai pengkhianat negara. Untung saja Xiao Chang bersama Ling Buyi berhasil membuktikan semuanya ini dan mereka sekeluarga berhasil selamat. Sementara itu, Xiao Chang meminta maaf kepada Lu Yao sebab abangnya saat ini telah meninggal. Lu Yao tidak menyalahkannya karena Luo Ben memang bersalah. Ia sekeluarga akan meninggalkan ibu kota atas perintah dari kaisar yang mengusir ia beserta keluarganya. Setelah itu, Zhong Jun juga berpamitan kepadanya. Sebelum pergi, ia sempat berkata, Yan Ji, istrinya Luo Ben, masih belum menerima kematian suaminya. Ia bersama Lu Yao akan berusaha menenangkannya nanti. Terlihat jelas raut wajah Xiao Chang sedikit bersalah. Ling Buyi meminta ia untuk tetap tegar karena apa yang mereka lakukan demi mengungkap kebenaran. Kematian Luo Ben bukan kesalahan mereka, dan Xiao Chang tidak perlu merasa bersalah. Sementara itu, Yan Ji merasa putus asa dan tidak memiliki semangat hidup lagi. Ia pun memilih bunuh diri agar bisa menyusul kepergian Luo Ben suaminya di akhirat. 你踏遍山河，刘家的与众护卫都下了水。 Saat di malam hari, Ling Buyi menemui ibunya dan di sana sang ibu membuat sebuah kue manisan kesukaannya. Ling Buyi sempat ragu untuk memakan, namun demi sang ibu, ia pun memakan kue manisan tersebut demi menyenangkan hati ibunya. Di luar, Tuan Cui menceritakan sebuah kisah kepada Xiao Chang bahwa di saat dulu ia sangat menyukai ibunya Ling Buyi, namun ia gagal menikahinya sebab orang tua ibunya Ling Buyi menjodohkannya dengan pria lain. Meskipun begitu, semenjak ibunya Ling Buyi menjadi seperti ini, ia akan tetap mencintainya dan ikhlas menjaganya. Sesaat, Xiao Chang bertanya mengenai identitas Ling Buyi. Tuan Cui menjawab, ibunya Ling Buyi memiliki abang yang bernama Tuan Ho yang merupakan pamannya Ling Buyi sendiri, yang pada intinya sang ibu di saat dulu melahirkan Ling Buyi, sedangkan Tuan Ho juga memiliki seorang anak yang baru lahir yang bernama Wu Sang. Wajah Ling Buyi beserta Wu Sang sangatlah mirip, bahkan hampir sulit dibedakan. Yang dapat membedakannya dari sifat dan karakter mereka. Ling Buyi anaknya aktif dan mudah bersosialisasi, sedangkan Wu Sang anaknya pendiam, bersikap dingin kepada siapapun. Makanan mereka juga saling bertolak belakang. Ling Buyi sangat menyukai kue manisan, sedangkan Wu Sang sangat tidak suka sebab ia memiliki alergi terhadap manisan. Hingga pada suatu peristiwa, Wu Sang bersama Tuan Ho tewas meninggal di kota Gu, dibunuh oleh seseorang. 皇后也说过此话。还有人嫌自己嫁妆太多呀？这再说了，你的嫁妆，我的嫁妆多寡，
Setelah itu, Ling Buyi membawa Xiao Chang untuk pulang. Setibanya di kereta kuda, tiba-tiba Ling Buyi merasa lemas. Tubuhnya pun seketika demam. Saat dicek oleh Xiao Chang, terdapat ruam merah di tubuhnya. Setelah sampai di rumah, panas demam Ling Buyi sudah mereda dan ia pun membawa kedua anak buahnya pergi ke penjara. Ternyata ia ingin menginterogasi dan menyiksa Peng Kun. Kenapa ia menghancurkan kota Gu? Awalnya Peng Kun tidak mau menjawab karena berpikir Ling Buyi tidak akan berani membunuhnya. Merasa ditantang seperti itu, Ling Buyi langsung mencekiknya hingga ia hampir mati. Namun bukan Ling Buyi namanya kalau membunuh penjahat begitu saja. Ia pun menyiapkan 20 alat siksaan dan ia ingin tahu seberapa kuat Peng Kun bisa bertahan. Melihat itu, Peng Kun menganggapnya sebagai iblis. Sementara Xiao Chang kepikiran mengenai perkataan Tuan Cui kalau Wu Sang, anaknya Tuan Ho, alergi terhadap kue manisan. Lalu saat di kereta kuda tadi, ia melihat Ling Buyi tiba-tiba terkena alergi setelah memakan kue manisan dari ibunya. Untuk menjawab rasa penasarannya, ia pun pergi menemui Permaisuri untuk mendapatkan jawaban. Lalu di sana Permaisuri bercerita, Ling Buyi saat kecil anaknya periang dan ceria, sedangkan Wu Sang pendiam dan sikapnya dingin. Meski begitu, Wu Sang sangat berbakat bela diri sejak kecil karena keturunan dari Tuan Ho ayahnya yang merupakan seorang jenderal. Permaisuri hanya mengetahui itu saja, selebihnya ia sudah tidak ingat apa-apa. 像也不行。子慎小时候欢脱，就变得像无伤那样。这于庆幸。 Kembali ke Ling Buyi, ia pun hendak meminumkan minyak panas ke mulut Peng Kun, namun sesaat dihentikan oleh Yuan karena telah melanggar hukum negara. Peng Kun akan ia bawa ke Menteri Keadilan karena takut Peng Kun akan mati di tangannya, yang dimana itu perintah dari Kaisar. 人，凌将军，愿一夜以示为归，下为难，令圣上难堪呐。 Setelah itu, Ling Buyi pergi menemui Suan putra mahkota karena dipanggil. Namun sesaat ia melihat ayahnya berada di sana. Ternyata alasan Suan memanggilnya supaya Ling Buyi ini bisa lebih dekat dengan ayahnya lagi. Tentu saja Ling Buyi menolak dan hendak pergi. Namun sesaat ayahnya berkata untuk berhenti menyelidiki kasus kematian pamannya itu dengan alasan ia takut akan terjadi apa-apa kepadanya. Ling Buyi menolak untuk mengikuti perintahnya karena sejak kecil ia sudah tidak menganggap ia sebagai ayahnya. Lalu adegan memperlihatkan Peng Kun tewas terbunuh di penjara Menteri Keadilan. Ling Buyi segera mengecek jasadnya, yang dikabarkan kematian Peng Kun bukan dibunuh, melainkan penyakit asmanya kambuh dan meninggal. Suan mengatakan Peng Kun menderita penyakit asma dan tidak boleh mencium aroma bunga, sebab aroma bunga dapat membuat penyakitnya kambuh. Ling Yi, ayahnya Ling Buyi, berkata, itu adalah karma untuk Peng Kun yang telah membunuh pamannya Ling Buyi. Jelas di sini, Ling Buyi langsung menuduh ayahnya yang melakukan semuanya ini. Karena sebelumnya, Ling Yi menyuruh ia untuk tidak menyelidiki kasus kematian pamannya. Suan berusaha menghentikan, namun tangannya ditepis oleh Ling Buyi dan segera pergi. Malam hari, ia pun pergi minum arak sampai mabuk dan melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan kendi arak di sana.
Xiao Chang lalu datang untuk menenangkannya. Ling Buyi merasa kesal terhadap dirinya sendiri yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sesaat ia berkata kalau sekarang sudah tidak ada cara lain lagi. Lantas, Xiao Chang bertanya kenapa ia berkata seperti itu, yang seolah-olah seperti sedang merencanakan sesuatu hal. Namun di sini, Ling Buyi terus berkata seperti itu tanpa menjelaskan maksudnya. Tak lama kemudian, ia mendapatkan informasi bahwa ibunya dalam kondisi sekarat. Mendengarkan hal itu, Ling Buyi segera pergi. Setelah bertemu, sang ibu membisikkan kepada Ling Buyi bahwa ia tidak boleh melupakan dendamnya yang harus dibalaskan. Tentu saja ia berjanji akan melakukannya. Dan setelah itu sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Keesokan harinya, di hadapan papan nisan mendiang sang ibu, Ling Buyi berlutut untuk memberikan doa. Xiao Chang lagi-lagi bertanya maksud dari kata-katanya kemarin, yang mengatakan sudah tidak ada cara lain lagi. Namun tetap saja Ling Buyi tidak mau menjawabnya. Xiao Chang mencoba membantunya kalau ingin melakukan tindakan. Ling Buyi lalu mengalihkan perhatian dan mengajaknya bersumpah di depan ibunya untuk tetap terus bersama sampai mati dengan menggigit tangan mereka masing-masing. Hal itu pun segera dilakukan. Xiao Chang berkata ia tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Namun kalau Ling Buyi mengkhianatinya, maka ia tidak akan memaafkannya. Dari arah luar terdapat keributan. Saat dicek olehnya, ternyata Tuan Cui memukul Ling Yi. Melihat kedatangannya, Ling Buyi segera mengusir ayahnya dari sana. 子生啊，7日后是你阿父称孝，姐姐竟这个时候摆寿宴，我会将阿母的寿礼。 Singkat cerita, pernikahan Ling Buyi bersama Xiao Chang hendak segera dilangsungkan atas perintah kaisar. Sebab Ling Buyi saat ini dalam keadaan berkabung. Sesuai peraturan, apabila masa berkabung lebih dari 40 hari, maka mereka tidak akan bisa menikah dan harus menunggu 5 tahun lagi. Maka dari itu, kaisar ingin menikahkan mereka segera sebelum lewat dari masa berkabung 40 hari. Sesuai tradisi, Ling Buyi dan Xiao Chang tidak boleh bertemu selama 3 hari. Namun sesaat, Ling Buyi datang ke sana untuk menemuinya. Di sana ia seperti ingin mengatakan sesuatu hal. Namun belum sempat mengatakannya, permaisuri meminta Ling Buyi untuk pergi. Setelah 3 hari, mereka baru boleh bertemu. Di malam hari, Ling Yi mengadakan pesta ulang tahunnya. Padahal saat itu masih dalam masa berkabungnya Ling Buyi. Namun siapa sangka ia datang ke sana untuk memberikan hadiah kepada ayahnya tersebut. Kedatangannya membuat Ling Yi merasa senang. 城阳侯50大寿。 Kotak hadiah pertama lalu dibuka yang berisikan sejumlah uang. Lalu di saat kotak kedua dibuka, Ling Yi sangat terkejut karena isinya kepala seorang manusia. Ternyata itu kepala dari seorang tukang kebun yang bekerja di Menteri Keadilan. Dan ayahnya ini memberikan uang kepada tukang kebun itu untuk meletakkan bunga-bunga di sekitar penjara Peng Kun dengan tujuan supaya penyakit asma Peng Kun kembali kambuh dan mati. Uang beserta kepala tukang kebun itu diberikan oleh Ling Buyi sebagai bukti bahwa Ling Yi penyebab Peng Kun tewas. Sontak Ling Yi langsung terdiam karena Ling Buyi sudah tahu bahwa ia pelakunya. Di waktu bersamaan, Xiao Chang memiliki ikatan batin terhadap Ling Buyi dan hatinya di malam itu seperti tidak tenang. Kembali ke mereka, sang ayah bertanya kenapa ia ingin melakukan semuanya ini, padahal mereka adalah anak dan ayah. Ling Buyi menjawab kedatangannya saat ini untuk membunuhnya. Seketika pasukan Ling Yi langsung bersiap. Melihat sikapnya seperti itu, membuat Ling Yi begitu heran kenapa begitu dendam kepadanya. Padahal ia hanya meninggalkan ibunya saja dan tidak melakukan kejahatan lain. Sampai-sampai Ling Buyi sangat ingin membunuhnya.
Karena kepalang tanggung, Ling Yi siap meladeninya dan mengambil pedang. Terlihat tempat itu pun telah dijaga oleh pasukannya. Sedangkan Ling Buyi hanya bertiga saja dengan anak buahnya. Untuk yang terakhir kalinya, sang ayah bertanya, mengapa melakukan semuanya ini? Ling Buyi menjawab, biarkan pamannya yang akan menjelaskan kepadanya nanti saat berada di akhirat. Lalu tiba-tiba ia pun mengeluarkan senjata dan menyerang seluruh pasukan di sana. Dan pertarungan mematikan pun terjadi. Sementara itu, Xiao Chang mendapatkan kabar kalau Ling Buyi pergi ke rumah ayahnya. Lalu ia pun segera menyusul. Namun sesaat, kedua orang tuanya bertanya ia mau kemana. Xiao Chang menjawab, Ling Buyi dalam bahaya dan ia harus segera membantunya. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja kedua orang tuanya ini tidak ambil diam. Dan terlihat seluruh keluarganya beserta pasukan segera pergi bersama Xiao Chang. Di tengah perjalanan, pasukan militer negara yang bertugas jaga malam menghentikan mereka. Kedua orang tua Xiao Chang memintanya untuk pergi, sedangkan mereka akan menahan pasukan militer negara. Lalu terlihat Ling Yi sekarat dan hendak mati. Sedangkan Ling Buyi yang terluka parah masih mampu berdiri dan mendekatinya. Sampai saat ini, Ling Yi masih bertanya-tanya mengapa Ling Buyi ingin membunuhnya. Apabila kaisar tahu, maka ia akan dihukum mati juga, sebab membunuh ayah kandungnya sendiri. Terkuak sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata yang kita lihat selama ini bukanlah Ling Buyi, anaknya Ling Yi, melainkan Wu Sang, anaknya Tuan Ho. Satu-satunya orang yang mengetahui semua kebenaran ini adalah sang bibi, yang selalu dipanggil ibu oleh Ling Buyi. Kehancuran kota Gu menyisakan ia dengan bibinya. Ling Yi di saat dulu membunuh Tuan Ho dan membunuh anaknya Tuan Ho. Karena Ling Buyi dan Wu Sang wajahnya mirip, ternyata Ling Yi salah membunuh orang. Bukan Wu Sang yang ia bunuh, melainkan Ling Buyi anaknya sendiri. Setelah itu, Wu Sang kembali ke negara Ruyang dan mengubah identitasnya menjadi Ling Buyi untuk mencari siapa yang membunuh Tuan Ho ayahnya. Sekarang ia sudah tahu yang membunuh ayahnya itu adalah Ling Yi. Kita pun diperlihatkan flashback masa lalu. Terlihat Wu Sang masih kecil melihat seseorang membunuh ayahnya tepat di hadapannya, dan orang itu adalah Ling Yi. Sontak, Ling Yi sangat terkejut karena ternyata ia salah membunuh orang, melainkan anaknya sendiri yang ia bunuh. Ling Buyi atau Wu Sang ini, lalu ia pun membunuh Ling Yi sambil menyebutkan namanya adalah Ho Wu Sang. Setelah berhasil membunuhnya, Ling Buyi atau kita ganti saja namanya menjadi Wu Sang lalu tertawa. Tak lama kemudian, Xiao Chang masuk ke dalam dan terkejut mengenai apa yang sudah ia lihat.